Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Being the Impact Podcast. Bersama saya Tasya, representasi dari Artemis Impact, jaringan yang membantu organisasi, perusahaan dan juga donatur untuk membuat dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Kami benar-benar merasakan bahwa orang Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi kepada masyarakat. Dan kontribusi dari masyarakat untuk masyarakat ini sangatlah menginspirasi kami. Sehingga kami ingin hal ini juga diakui oleh seluruh dunia. Kami ingin membuat semangat gotong royong menjadi mengglobal. Itulah sebabnya dengan pengetahuan, pengalaman, dan juga teknologi yang kami miliki, kami siap membantu setiap jenis organisasi untuk bisa merekam kontribusi mereka dan juga menunjukkan dampak yang mereka ciptakan. Artemis Impact juga membantu organisasi-organisasi ini loh untuk menerima pendanaan berbasis outcome atau outcome-based funding bagi proyek-proyek mereka. Dan juga menyediakan yang namanya advisory service untuk para klien perusahaan agar dapat memiliki program CSR yang lebih berdampak. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe ke Being the Impact Podcast dan juga ikuti sosial media kami, Instagram di Artemis_Impact, LinkedIn ada juga di Artemis Impact, dan Twitter di Artemis_Impact. Secara aktif kami memposting konten reguler bermanfaat yang gratis di sana untuk NGO seperti pengukuran dampak, penciptaan nilai sosial, dan juga ada konten terkait CSR untuk perusahaan. Satu follow dari kamu memungkinkan kami untuk terus berbagi konten-konten ini secara gratis untuk kamu semua. Dan kami sangat menghargai semua support dari pendengar setia kami. Sekarang, CSR, Corporate Social Responsibility, atau tanggung jawab sosial perusahaan. Kadang memiliki reputasi yang mungkin kurang baik kali ya. Seringkali masyarakat umum nganggapnya CSR ini tuh paling upaya pemasaran aja, marketing. Pemangku kepentingan melihatnya sebagai departemen yang didanain, tapi nggak tahu gimana caranya sebenarnya departemen ini bisa membantu perusahaan. Dan bagian perusahaan lainnya menganggapnya, bukan urusan kami deh. Tentu saja ini tidak terjadi di semua perusahaan ya. Tapi memang banyak sekali kepala departemen CSR yang kesulitan nih dengan hal ini. Hal ini membuat monitoring dan juga evaluasi menjadi sangat penting untuk program CSR perusahaan manapun. Jika dilakukan dengan baik, ini bisa membantu kamu mencapai transparansi dan juga menunjukkan dampak yang dibuat melalui program CSR yang dilakukan. Serta mendapatkan yang namanya legitimasi nih untuk proyek CSR kamu. Karena itu hari ini di podcast kita kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana caranya dapat mengevaluasi program CSR kamu. Idealnya, proses evaluasi dimulai pada awal ya, permulaan dari proyek apapun. Jika kamu menjalankan proyek dampak secara internal di perusahaan kamu, berarti kamu perlu memiliki yang namanya kerangka dampak yang digunakan untuk mengukur outcome atau dampak dari proyek kamu. Bergantung pada proyek kamu, pada tujuannya, pada persyaratannya, kapasitasnya, kamu bisa pilih untuk hanya menggunakan TOC, Theory of Change, teori perubahan,
yang bisa membantu kamu memahami outcome atau dampak yang diciptakan. Atau bisa juga melangkah lebih jauh dan melakukan yang namanya analisis forecast atau perkiraan dan juga evaluatif dari SROI. Nah, social return on investment akan memungkinkan kamu untuk bisa melangkah lebih jauh dengan mengetahui outcome dan juga memahami nilai sosial yang kamu buat menggunakan istilah atau nilai moneter. Kami punya beberapa podcast yang insightful banget nih, membicarakan tentang kenapa SROI penting bagi perusahaan dan juga gimana cara ngitungnya. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan podcast tersebut juga untuk bisa memahami sebenarnya apa sih manfaat dan juga metode dari SROI ini secara lebih rinci. Menurut kami, ini tuh salah satu langkah terpenting yang harus dilakukan perusahaan manapun. Gak ada matriks ataupun indikator lain yang bisa memberikan gambaran yang jelas dan juga transparan tentang dampak yang kamu buat dengan CSR perusahaan kamu. Evaluasi kamu nggak akan lengkap nih tanpa hal ini, dan bisa jadi akan tetap dangkal aja, shallow. Sekarang, idealnya memang menggunakan kerangka pengukuran dampak yang menyeluruh, seperti misalnya pakai TOC, teori perubahan, atau menggunakan SROI, untuk mengevaluasi, menganalisis, dan juga membuat laporan dampak. Sebenarnya tuh lebih dari cukup untuk melihat dampak yang kamu buat dan juga mengkomunikasikan hasil yang jelas dan transparan kepada stakeholders kamu, pemangku kepentingan, kepada customer dan juga kepada publik. Namun memang ada nih beberapa faktor lain yang bisa membantu kamu memahami CSR perusahaan kamu dengan jauh lebih baik lagi. Dan ini tuh bisa dianggap opsional sih, tapi pasti akan memberikan CSR-mu keunggulan. Mengevaluasi sinergi antara CSR dan nilai bisnis kamu itu yang pertama. Jadi idealnya aktivitas CSR kamu harus diselaraskan dengan nilai bisnis inti kamu, karena memungkinkan kamu bisa memanfaatkan strength ya, kekuatan, keterampilan, kemudian ngurangin resiko atau nilai negatif yang diciptakan oleh bisnis kamu. Tapi mungkin tidak demikian halnya saat ini sebenarnya di banyak perusahaan. Jadi mengevaluasi sebenarnya sejauh mana perjalanan kamu dalam menyelaraskan keduanya bisa membantu kamu sebenarnya mengevaluasi program CSR kamu saat ini dengan kritis. Ini akan membantu kamu memahami hal-hal yang kurang dari program kamu saat ini untuk membuatnya lebih terintegrasi dengan bisnis kamu dan juga memetakan tindakan di masa depan. Sekarang selanjutnya yang kedua adalah mengevaluasi seberapa selaras atau align bagian lainnya dari perusahaan dengan program CSR kamu. Sebagai tim CSR atau orang yang tanggung jawab nih untuk nanganin program CSR, sebagian besar tanggung jawab kamu adalah memastikan bahwa nilai-nilai yang disebarkan oleh Departemen CSR adalah satu, selaras nih ya kan dengan nilai perusahaan kamu. Terus yang kedua, bagian lain dari perusahaan itu mengenal, kemudian juga memahami dan juga beraktivitas atas nilai-nilai tersebut. Program CSR nggak akan efektif kalau misalnya hanya dilakukan secara terpisah, terisolasi gitu dari aktivitas perusahaan lainnya. Setiap karyawan perusahaan harus juga ikut bekerja untuk menyelaraskan nilai yang sama dari CSR ini dalam peran mereka sehari-hari selama bekerja. Dampak dari program CSR kamu akan berlipat ganda dan meningkatkan sebenarnya cakupan CSR kamu levelnya
dari CSR itu ke level ESG, Environment, Social, and Governance, atau lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk perusahaan kamu. Selain itu, hal ini akan membawa pada penerimaan yang jauh lebih luas atas kerja tim CSR kamu dari keseluruhan perusahaan. Untuk melakukan ini, kamu mungkin perlu melakukan survei, baik kuantitatif ataupun kualitatif, untuk tahu pemahaman mereka saat ini. Terus tindakan yang mereka ambil, dan bahkan seberapa puas sih sebenarnya mereka dengan kegiatan CSR perusahaan. Kemudian opsi yang ketiga adalah membandingkan atau benchmarking. Mengevaluasi program CSR kamu dengan perusahaan top lainnya di sektor kamu ataupun sebaliknya. Bisa loh membantu kamu membandingkan atau benchmark dengan perusahaan dengan kinerja yang terbaik. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penelitian sekunder. Cara yang lain bisa juga dengan kerjasama dengan pihak ketiga atau banyak kerjasama untuk melakukan penilaian ini. Jadi melakukan benchmark dengan dan untuk kamu gitu. Si Artemis Impact adalah salah satu perusahaan ini yang bisa membantu kamu menilai dan melihat di mana posisi kamu di skala nascent atau baru gitu ya, hingga skala memimpin dalam segi sosial. Dan di mana letak perusahaan lainnya gitu. Sekarang yang keempat, yang terakhir tapi nggak kalah penting tentunya, adalah melihat bagaimana customer memandang program CSR kamu. Dapat membantu kamu sebenarnya ini mengevaluasi keefektivitasan program. Customer itu kan hatinya tiap perusahaan ya. Dan saat kamu memastikan CSR kamu selaras dengan bisnis kamu, itu tuh juga bisa menangani masalah yang dirasakan oleh pelanggan kamu. Hal ini bisa membantu kamu mendapatkan dukungan lebih dari mereka, dan juga bisa membantu kamu bahkan melibatkan mereka ke dalam program CSR kamu. Salah satu contoh perusahaan yang melakukannya dengan sangat efektif adalah The Body Shop Indonesia. Perusahaan ini dia tuh nggak hanya melibatkan employee-nya aja, karyawannya aja dalam program relawan, tapi juga pelanggannya dilibatkan. Itulah salah satu alasan kenapa The Body Shop Indonesia itu diperhitungkan sebagai salah satu perusahaan teratas dengan CSR yang efektif dan nilai ESG yang tinggi. Nah, tadilah poin-poin utama yang menurut kami perlu banget kamu pertimbangkan saat melakukan evaluasi CSR perusahaan kamu. Dan juga ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Kalau kamu punya pertanyaan tentang assessment, tentang advisory services untuk perusahaan, atau ada pertanyaan lainnya, silakan langsung kunjungi website kami di www.artemis.im atau hubungi kami melalui email di contact@artemis.im. Jadi stay tune terus ya, karena kami akan kembali lagi minggu depan dengan konten yang lebih seru lagi untuk kamu semua. Tapi jangan lupa nih untuk subscribe juga ke podcast kami, Being the Impact Podcast, dan juga follow sosial media kami. Ada Instagram di Artemis_Impact, LinkedIn di Artemis Impact, dan juga Twitter kami di Artemis_Impact. Kami secara reguler memposting konten bermanfaat yang gratis tentunya di sana untuk NGO, dan juga ada konten terkait CSR untuk para perusahaan. Tentunya satu follow dari kamu memungkinkan kami untuk bisa terus berbagi semua kontennya secara gratis dengan kamu semua. Dan kami sangat-sangat menghargai semua dukungan dari para pendengar setia Being the Impact Podcast. Sampai jumpa lagi ya di podcast berikutnya. Dan seperti biasa kita tutup dengan until then, don't forget to be the impact.